Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua Rian Disa. Hari ini gua akan membahas mengenai hal yang hampir sama dengan konten gua yang sebelum ini. Yang sebelumnya itu tentang biografi, tetapi sekarang agak sedikit berbeda, tetapi merujuk dengan orang yang sama. Hal ini mengenai beberapa sisi gelap dari putra mahkota Muhammad bin Salman. Bahkan ini menjadi kontroversi bagi rakyatnya sendiri dan berbagai negara gitu. Oke, sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Muhammad bin Salman memiliki nama lengkap Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau lebih dikenal sebagai MBS. MBS lahir pada 31 Agustus 1985 sebagai anggota keluarga kerajaan Saudi. Beliau menjabat sebagai putra mahkota sejak tahun 2017 dan menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2022 silam. MBS juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2015 sampai 2022. Dia adalah salah satu putra Raja Saudi, yaitu Salman bin Abdul Aziz, dari istri ketiganya beliau, yaitu Fahda binti Falah ibnu Sultan. MBS menerima pendidikan dasar di Riyadh, ibu kota negara Arab Saudi, di mana dia masuk dalam peringkat 10 siswa terbaik di kerajaan. Memperoleh gelar sarjana hukum dari King Saud University pada tahun 2007. Sepanjang waktunya sebagai mahasiswa, Muhammad bin Salman terdaftar dalam berbagai program pelatihan. Dia kemudian mendirikan sejumlah perusahaan dan organisasi nirlaba yang dimaksudkan untuk mempromosikan kewirausahaan di kerajaan Arab. Pada tahun 2009, ia menjadi penasihat resmi ayahnya, yang saat itu merupakan gubernur Riyadh. Ketika Raja Salman naik tahta dan memiliki pengaruh, MBS pun menjadi putra mahkota pada tahun 2012 bersama saudaranya yang lain. Muhammad bin Salman ditempatkan sebagai penanggung jawab perusahaan minyak negara Aramco. Ini perusahaan besar di Arab Saudi tentang minyak. Dan dia juga diangkat menjadi Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Pada April 2016, Pangeran MBS memperkenalkan visi 2030. Visi Arab Saudi tentang masa depan yang bertujuan menjadikan Saudi sebagai pusat peradaban Arab dan Islam, pusat investasi, serta pusat yang menghubungkan ketiga benua. Pada tahun 2030, inisiatif ini juga bertujuan untuk membangun sistem e-government. Pangeran MBS juga berencana menjual sekitar 5% saham Aramco, perusahaan minyak nasional Arab Saudi. Ia juga mengumumkan rencana senilai 500 miliar dolar untuk membangun zona bisnis dan industri yang membentang melintasi perbatasan Yordania dan Mesir. Zona seluas 26.500 km persegi itu akan dikenal sebagai NEOM dan berfokus pada industri termasuk energi dan air, bioteknologi, makanan, manufaktur, dan termasuk juga hiburan. Pangeran Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota pada 21 Juni 2017, menyusul keputusan ayahnya untuk mencopot Muhammad bin Nayef dari posisi tersebut, sehingga menjadikan pangeran pewaris tahta. Putra mahkota Arab Saudi diketahui sebagai jabatan terpenting kedua setelah raja di sana. Reformasi ekonomi dan sosial yang diterapkan pada kerajaan konservatif Saudi oleh Muhammad bin Salman ini membuat panen apresiasi dan pujian. Namun putra mahkota ini menuai sorotan publik lantaran dikenal memiliki sejumlah sisi gelap dan beberapa kontroversi. Bahkan ada satu konspirasi juga. Benarkah putra mahkota kerajaan Arab Saudi ini memiliki sisi gelap? Gue akan jabarin satu persatu. Yang pertama, gaya hidup yang glamor. Pangeran dari Arab Saudi ini sedang hangat diperbincangkan usai perilisan buku yang menyoroti tentang gaya hidupnya. Diketahui jika pangeran Arab ini kerap berpesta dengan dana yang jumlahnya yang gak sedikit.
Kalau gua bilang fantastis, banyak banget tuh. Pesta tersebut digelar di sebuah pulau pribadi di Maladewa. Acara tersebut menghadirkan sekitar 150 wanita cantik dari Brazil, Rusia, dan wilayah lainnya. Wakil Perdana Menteri, perwaris tahta, dan salah satu laki-laki terkaya Arab itu berpesta sekitar 1 bulan di villa. Pulau itu berisi beberapa villa pribadi yang dibangun menghadap ke perairan biru Samudra India. Villa itu memiliki dek pribadi dan kolam renang dengan kepala pelayannya sendiri. Sebuah mesin salju didatangkan secara khusus agar pengunjung bisa bermain-main dalam badai salju buatan di pantai tropis. Dalam buku Blood and Oil yang dituliskan oleh Bradley Hope dan Justin Sick menyebutkan jika biaya yang dikeluarkan sebesar 50 juta US dollar atau setara dengan 732 miliar rupiah. Sedangkan masing-masing staf di sana yang terdiri lebih dari 300 orang atau 300 staf resort itu mendapatkan bonus sekitar 5.000 US dollar atau setara dengan 73 juta rupiah sebagai uang tip, hanya uang tip. Itu mungkin belum termasuk dengan gaji dan lain-lain. Sedangkan gaji pokok mereka itu nggak terlalu besar, itu terdiri dari 1.000 sampai 1.200 US dollar atau setara 14 atau 17 juta rupiah per bulan. Tapi kalau digabungkan dengan hasil tipnya yaitu lumayan gede itu. Tapi nggak tanggung-tanggung, acara tersebut juga itu menghadirkan bintang tamu ternama. MBS mendatangkan Pitbull, rapper Korea Gangnam Style atau PSY ya kalau nggak salah itu, dan DJ Afrojack. Bahkan Jennifer Lopez dan Shakira juga itu disebut tampil menurut Private Island News. Yang kedua, memperbolehkan wanita memakai bikini di pantai Arab Saudi. Arab Saudi tampaknya tengah melakukan reformasi atau perubahan terhadap sejumlah peraturan dengan melonggarkan beberapa aturan sosial yang sebelumnya itu masih ketat. Kalau bisa dibilang konservatif banget ya. Seperti pemutaran musik di tempat umum yang sebelumnya dilarang, kini sudah diperbolehkan sejak 2017. Kemudian wanita yang awalnya tidak diizinkan mengemudi, kini sekarang itu sudah boleh. Jadi wanita itu sudah diperbolehkan untuk mengemudi. Seiring berjalannya waktu, pantai yang biasanya masih terpisah antara pria dan wanita dulunya, tapi sekarang kerajaan Arab Saudi itu memperbolehkan perempuan dan laki-laki itu untuk bercampur. Bahkan Arab Saudi juga menyediakan pantai untuk berwisata dengan pasangan, yaitu Pure Beach yang lokasinya dekat dengan Jeddah. Di pantai tersebut, musik, tarian, dan taman air tiup yang bertuliskan Arab Saudi dalam bahasa Inggris dapat dinikmati oleh pengunjung yang berwisata di sana. Namun masing-masing pasangan itu diharuskan membayar sebesar 300 rial Saudi atau sekitar 80 dolar Amerika untuk bisa memasuki ke Pure Beach ini. Pengalaman baru di negara Islam tersebut seperti disampaikan salah satu pengunjung yang bernama Asma. Dia datang ke pantai itu bersama pacarnya. Dia mengaku tidak terpikirkan bisa menghabiskan 1 hari di pantai bersama pacarnya. Padahal kata dia Arab Saudi itu sangat konservatif. Dia mengatakan, saya senang bahwa saya sekarang bisa datang ke pantai terdekat untuk menikmati waktu saya. Ini adalah lambang kesenangan dan impian kami untuk datang ke sini dan menghabiskan akhir pekan yang sangat indah. Pengunjung Pure Beach dapat berenang di perairan dan wanita diperbolehkan mengenakan bikini. Udah kayak di New York tau gak? Nah beberapa dari mereka juga itu merokok sisa gitu. Gak tahu kalau rokok itu diperbolehin, rokok konvensional diperbolehin apa enggak, gua nggak tahu. Tapi di sana diperbolehkan rokok sisa. Dan pemain menari dengan musik barat di atas panggung. Ya nggak tahu ya seksi dancer atau nggak tahu gua. Ya, pokoknya menari itu udah boleh di sana, di tempat umum gitu. Pure Beach sendiri merupakan pantai yang berlokasi di King Abdullah Economic Center, sekitar 125 km dari utara pusat kota Jeddah. Di banyak negara, hal itu tentunya tidak akan menjadi adegan yang tidak biasa.
Namun kan berbeda dengan Arab Saudi. Selain ada situs-situs suci Islam di sana, mereka itu mendukung Wahhabisme, bentuk agama yang kaku. Hadil Umar, seseorang imigran dari Mesir, berkata, "Saya dibesarkan di sini," maksudnya tuh di Arab Saudi. "Dan beberapa tahun yang lalu kami bahkan tidak diizinkan untuk mendengarkan musik. Jadi ini tuh seperti surga." Sebagaimana diketahui, adanya beberapa perubahan aturan ini sejak di bawah pimpinan putra mahkota dan penguasa de facto, yaitu Muhammad bin Salman, yang berkuasa pada 2017. Meski demikian, Muhammad bin Salman juga telah melakukan tindakan keras yang besar-besaran terhadap perbedaan pendapat, menahan aktivis hak-hak perempuan, ulama, dan jurnalis. Sebuah laporan dari intelijen AS bahwa mereka tuh menuduh untuk menyetujui penghilangan nyawa seorang jurnalis, Kamal Khashoggi, pada tahun 2018 silam di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Untuk masalah ini gua bahas lebih lengkap di akhir video ini, tepatnya itu di part ke-10, part yang terakhir, karena ini masuk konspirasi sih. Nah, makanya kalian nonton video ini sampai habis, oke? Reformasi ini disebabkan karena didorong oleh keinginan Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya yang bergantung pada minyak, termasuk dengan pariwisata dan pengeluaran domestik. Bilal Saudi, kepala acara di King Abdullah Economic City, mengatakan hadirnya Pure Beach ini ditargetkan untuk menarik wisata lokal dan wisatawan asing. Pengunjung yang bernama Dima, dia adalah seseorang pengusaha muda Arab Saudi. Sambil bergoyang menikmati musik, dia mengatakan, "Saya merasa bahwa saya tidak lagi harus bepergian ke luar negeri untuk bersenang-senang, karena semuanya itu udah ada di Pure Beach ini," kata dia. Staf di pantai mengatakan mereka itu tidak tahu apa pasangan itu sudah menikah atau tidak. Berarti pengunjung yang datang itu. Nah, baru 2 tahun yang lalu ada pasangan asing yang belum menikah pertama kali diizinkan untuk berbagi kamar hotel, tapi satu kamar berdua. Sedangkan mereka belum nikah gitu. Demi privasi, seperti yang dikatakan staf, ponsel disita dan disimpan dalam kantong plastik. Staf itu mengatakan bahwa saya terkejut dengan kebebasan dan keterbukaan di pantai, sesuatu yang akan dialami di Amerika Serikat. Salah satu yang masih hilang, kata pengunjung, adalah koktail. Dengan larangan alkohol secara nasional itu masih berlaku di sana. Tapi kita nggak tahu ke depannya, ya mungkin aja ada perubahan ya. Semoga aja nggak ada ya, jangan gitu. Karena itu kan kota suci gitu ya. Kecuali di tempat lain ya mungkin ya fine-fine aja. Oke, yang ketiga, mengizinkan perayaan Halloween tapi melarang Maulid Nabi. Arab Saudi menyelenggarakan perayaan festival Halloween. Acara ini memicu kontroversi sebab kegiatan serupa sebelumnya pernah dilarang. Halloween di Arab Saudi bertajuk Scary Weekend. Itu digelar di Boulevard Riyadh pada 27 sampai 28 Oktober 2022. Orang-orang yang berpartisipasi di acara tersebut bersukaria mengenakan kostum yang menakutkan dan pakaian mewah, sampai berpose untuk konten yang dibagikan melalui media sosial. Adapun kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari musim Riyadh yang sedang berlangsung di ibu kota Saudi. Perayaan di kerajaan yang telah lama letak dengan gambaran ultra konservatif itu telah menuai kritik dan beberapa pengguna media sosial muslim, karena kerajaan telah mengizinkan festival dari tradisi non-muslim itu. Pandangan miring lain yang beranggapan bahwa Arab Saudi itu memiliki standar ganda mengenai pendirian agamanya dengan tidak mengizinkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Maulid. Para peserta di acara tersebut dianggap memaknai Halloween itu sebagai hiburan saja, terlepas kebiasaan yang jauh dari budaya Arab atau Islam secara khusus. Salah seorang yang baru pertama ikut acara tersebut itu menegaskan, kegiatan yang dia hadiri tidak berkaitan dengan kepercayaan agama mereka. Ini adalah perayaan besar, jujur, dan ada semangat kegembiraan. Masalah haram atau halal ya saya kurang tahu.
Kami merayakannya itu hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada yang lain, kata peserta itu seperti dikutip di Arab News. New York Times menuliskan bahwa acara yang disponsori pemerintah itu diadakan tepat sebelum Halloween, yang secara tradisional itu jatuh pada tanggal 31 Oktober. Alasannya agar tidak terlihat secara resmi memperingati festival Halloween. Arab Saudi merupakan negara muslim dengan banyak situs kebudayaan dan tradisi Islam. Di bawah penguasa de facto putra mahkota Muhammad bin Salman, kerajaan ini dalam beberapa tahun ini ingin menerapkan reformasi sosial yang dimaksudkan untuk memodernisasi negara. Modusnya seperti itu. Nggak tahu tujuannya itu seperti apa sebenarnya. Yang keempat, memaksa pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon. Kunjungan rutin ke Arab Saudi berubah menjadi episode penahanan mengejutkan oleh pasukan keamanan Saudi terhadap Saad Hariri, yaitu mantan Perdana Menteri Lebanon. Saad Hariri melakukan perjalanan ke ibu kota Saudi pada November 2017 lalu. Ponselnya itu langsung disita begitu saja. Sehari kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung di saluran televisi milik pemerintah Saudi. Insiden ini terjadi saat Hariri dipanggil untuk bertemu Raja Salman dan Muhammad bin Salman sehari setelah kedatangannya. Tetapi akhirnya menerima pidato pengunduran diri untuk dibacakan di televisi. Langkah itu memicu kemarahan di Lebanon atas apa yang dianggap publik sebagai penculikan Perdana Menteri negara berdaulat oleh negara lain. Hubungan Arab Saudi dan Lebanon pun tegang lantaran Presiden Lebanon yaitu Michael Aoun. Hubungan Arab Saudi-Lebanon pun tegang lantaran Presiden Lebanon yaitu Michael Aoun itu menolak untuk menerima pengunduran diri dan meminta pihak yang berwenang di Riyadh yaitu di Arab Saudi untuk membebaskan Perdana Menteri negaranya yang ditahan. Hariri itu menuduh Iran dan Hizbullah telah menggoyahkan Lebanon dan tetap berada di kota Saudi selama 2 minggu. Dia akhirnya kembali ke Beirut beberapa minggu kemudian setelah upaya mediasi yang sukses oleh Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Lantas menarik pengunduran dirinya meskipun menyangkal semua tuduhan memaksa Hariri untuk mengundurkan diri atau menahannya di Arab Saudi. MBS dipandang sebagai salah satu pemain kunci di balik episode janggal ini. Yang kelima, perang sipil di Yaman. Pada tahun 2015, Arab Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman dengan meluncurkan lebih dari 1.600 serangan lewat udara yang menargetkan pemberontakan Houthi. Para aktivis HAM telah menuduh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi membom warga sipil, rumah sakit, sekolah, hingga infrastruktur lainnya tanpa pandang bulu. Sejak tahun 2015, setidaknya 10.000 orang tewas dalam perang sipil di Yaman. Ribuan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan jutaan orang hilang. Yang keenam, penangkapan aktivis HAM perempuan. Arab Saudi kini telah memperbolehkan perempuan untuk mengendarai mobil. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi. Muhammad bin Salman dilihat sebagai kekuatan utama di balik keputusan itu. Namun sesungguhnya para aktivis HAM di Arab Saudi adalah pihak yang pertama kali berjuang sejak tahun 1990-an agar perempuan mendapatkan hak ini. Beberapa aktivis perempuan dan laki-laki itu ditangkap awal tahun 2018 atau persisnya beberapa minggu sebelum larangan perempuan mengemudi dicabut secara resmi. Lembaga HAM atau Human Rights Watch atau juga HRW mengkritik penangkapan para aktivis itu dan mengatakan upaya penahanan ini untuk menunjukkan Muhammad bin Salman tidak menerima kritik atau pemerintahannya. Menurut putra mahkota yaitu MBS, penangkapan aktivis tersebut bukanlah tentang perempuan yang meminta hak untuk mengemudi, lantaran adanya hubungan mereka dengan badan-badan intelijen asing yang mencoba untuk mencelakakan Arab Saudi. Yang ketujuh, penahanan politisi dan penguasa Arab Saudi.
Pada tahun 2017, pasukan keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang kaya di Arab Saudi dan para pesaing politiknya. Langkah ini dikatakan sebagai upaya untuk memerang korupsi di kalangan pejabat eselon kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha tersebut ditahan selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang dialami mereka. Yang kedelapan, krisis Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Pada 5 Juni 2017, 4 negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade perdagangan dengan Qatar. Langkah untuk memutuskan hubungan dan memblokade Qatar nampaknya didorong oleh Muhammad bin Salman dan putra mahkota Uni Emirat Arab yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang tidak mencapai kata sepakat dengan Qatar terhadap pembagian kursi di Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk atau GCC. Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Rex Tillerson disebut telah menyebabkan putra mahkota Muhammad bin Salman mundur dari blokade ini. Terlebih lantaran putra mahkota khawatir bahwa invasi ini akan merusak hubungan jangka panjang antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Yang kesembilan, maraknya eksekusi. Selama beberapa tahun, MBS telah menginstitusionalkan beberapa reformasi sosial di Arab Saudi, termasuk membuka bioskop pertama di negara itu dan memungkinkan konser musik di sana. Gerakan itu dipuji oleh banyak orang sebagai kemajuan menuju masyarakat yang lebih terbuka. Selama periode yang sama, jumlah eksekusi di kerajaan juga ikut meningkat tajam. Arab Saudi itu merupakan salah satu negara di dunia yang masih memenggal kepala orang sebagai bentuk eksekusi. Itu telah berada di 5 negara teratas untuk jumlah eksekusi yang dilakukan selama lebih dari 1 dekade. Menurut organisasi hak asasi manusia, Reprieve and Amnesty International, jumlah eksekusi telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir, yang ke-10, terlibatnya penghilangan nyawa terhadap Jamal Khashoggi. Ya, ini termasuk di kategori konspirasi. Pada 2 Oktober 2018, wartawan Arab Saudi sekaligus kritikus sengit Muhammad bin Salman yang bernama Jamal Khashoggi. Beliau memasuki konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan perceraiannya dari mantan istri beliau. Setelah 18 hari menyangkal, pemerintah Saudi mengakui jurnalis itu telah dihilangkan nyawanya, yang diduga terlibat perkelahian dengan para pejabat Saudi di dalam konsulat. Sejak awal hilang, pemerintah Turki menegaskan Khashoggi kehilangan nyawa setelah memasuki konsulat oleh pasukan penghilangan nyawa negara Saudi. Namun, para pejabat Saudi itu terus bersikeras kalau Khashoggi ini meninggalkan gedung tak lama setelah dia masuk. Ketika tekanan internasional meningkat terhadap Arab Saudi, jaksa penuntut akhirnya merilis pernyataan pada 20 Oktober 2018. Diskusi yang terjadi antara Khashoggi dan orang-orang yang bertemu dengannya selama kehadirannya di konsulat kerajaan di Istanbul menyebabkan perkelahian dengan Jamal Khashoggi dan mengakibatkan kehilangan nyawanya. Khashoggi yang pernah menjadi penasihat anggota keluarga kerajaan, beliau tidak disukai karena kritiknya terhadap program reformasi MBS ini. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Juni 2019, Agnes Callamard, yaitu pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, dia mengkritik penyelidikan Arab Saudi atas kasus tersebut. Dalam laporan ini, Callamard mengatakan penghilangan nyawa terhadap Khashoggi merupakan eksekusi di luar proses hukum yang sudah direncanakan sebelumnya, yang menjadi tanggung jawab besar oleh kepemimpinan Arab Saudi. Laporan itu juga mengaku menemukan bukti-bukti yang dapat dipercayai yang menjamin penyelidikan lebih lanjut atas tanggung jawab MBS terkait penghilangan nyawa ini. Menyusul protes internasional, 18 warga negara Arab Saudi ditangkap atas kasus kehilangannya Khashoggi.
pada Desember 2019, jaksa penuntut umum kerajaan menyatakan 5 orang telah dijatuhi hukuman Koit atas penghilangan nyawa Khashoggi. Namun 2 tokoh penting yang diselidiki atas kasus itu telah dibebaskan. Alasannya mengapa masih menjadi tanda tanya saat ini. Persidangan terhadap para terdakwa dilakukan secara rahasia. Meskipun beberapa diplomat termasuk dari Turki serta anggota keluarga Khashoggi itu diizinkan untuk hadir di persidangan. Oke, sebenarnya untuk masalah Khashoggi ini masih panjang. Mungkin aku akan bikin satu video lagi untuk membahas lebih spesifik tentang penghilangan nyawa terhadap Khashoggi. Ya seperti gue bilang tadi, Khashoggi itu adalah seorang jurnalis yang sangat getol banget mengkritik pemerintahan Muhammad bin Salman ini. Dengan perubahan reformasi yang dia lakukan itu mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada di sana. Dia mau menjadikan Arab Saudi itu lebih modern. Ya bisa dikatakan kalau sampai wanita bisa memakai bikini di pantainya Arab itu berarti udah bisa menyamai kayak di Eropa atau di Amerika gitu. Jadi kita sendiri juga tahu, sedangkan Arab Saudi itu adalah pusatnya orang Islam gitu di sana. Sedangkan di Islam sendiri itu melarang untuk hal-hal seperti itu. Oke, sekian dari video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Gua tunggu di subscribe sekarang. See you on the next video.